munculnya isu ini dibarengi dengan adanya penelitian vaksin di Amerika yang dilakukan oleh militer Amerika dan perusahaan-perusahaan vaksin besar. Nah itu katanya sedang meneliti 13 macam vaksin hantavirus. Ya saya waktu itu melihat kecurangan WHO. Kecurangan dengan mata kepala sendiri dan kemudian saya melawannya. Gimana tuh Mas? Ya, bisa diceritakan. Ceritanya panjang. Ya presiden sih tidak wajib sangat tahu ya karena presiden urusannya banyak. Tapi menterinya harus tahu. Harus tahu politik atau geopolitik kesehatan dengan seksama. Dan saya jadi curiga kalau dia bisa membuat vaksin, pasti dia juga bisa membuat senjata biologi. Itu semua yang membuat vaksin pasti bisa membuat virus itu semakin ganas. Open Minded kali ini kita akan membahas isu yang sedang ramai, hantavirus, norovirus dan kekhawatiran dunia terhadap munculnya wabah baru. Tapi kita tidak akan membahasnya sebagai persoalan medis semata, kita akan membawanya lebih jauh ke soal vaksin, WHO, industri farmasi, geopolitik dan kedaulatan negara. Bersama kita hari ini Profesor Dr. Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004-2009, tokoh yang dulu dikenal sangat kritis bahkan keras melawan apa yang dinilainya sebagai ketidakadilan dalam sistem kesehatan global. Ada yang menyebut Siti Fadilah Supari sebagai berani, cenderung kontroversial, bahkan ada yang melabeli ratu konspirasi. Tapi setelah dunia mengalami pandemi COVID-19, setelah isu virus dan vaksin terus menjadi perdebatan global, pertanyaannya hari ini, apakah yang dulu disebut konspirasi sebenarnya adalah peringatan dini tentang rapuhnya kedaulatan kesehatan kita sebagai negara? Sudah bersama kita Ibu Dr. Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan periode 2004-2009 dan kemudian berlanjut sebagai penasihat Presiden Pak SBY waktu itu ya, 2009 sampai 2014 ya, betul ya Bu ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Bu Siti. Bu Siti Fadilah, ini hari-hari ini sedang ramai berita tentang virus. Saya nggak tahu virus baru atau bukan, namanya kan hantavirus, betul ya Bu ya. Dan kabarnya kan itu virus menyebar di kapal MV Honduras dan kemudian persebaran itu mungkin pasien atau korbannya itu dievakuasi di Spanyol. Nah, yang sebenarnya kita ingin tanyakan karena Bu Siti Fadilah ini kan selalu kritis terhadap munculnya virus, apalagi kalau itu jadi pandemi seperti COVID-19 atau sebelumnya flu burung ya. Saya ingin tanya beberapa hal, terutama virus hantavirus ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Virus hantavirus ini sebetulnya sudah ditemukan sejak tahun 1955-an ketika ada perang Korea. Ditemukan seorang tentara yang meninggal di dekat Sungai Hantan. Oke. Sungai Hantan di Korea. Tapi pada tahun 1993 juga ditemukan di Amerika. Di Amerika itu di Four Corners gitu ya, daerah yang kira-kira dekat dengan New Mexico. Nah, di sana pada tahun 93 ditemukan satu virus yang seperti hanta atau sejenis hanta tapi sangat ganas. Ganasnya itu dia menginfeksi ke paru-paru sehingga angka kematiannya cukup tinggi. Kalau hantavirus yang untuk Asia dan Eropa tidak terlalu tinggi angka kematiannya, tapi yang ditemukan di Amerika itu cukup tinggi. Nah, kalau hanta ini apakah ada potensi untuk menyebar? Kemudian ya katakanlah kita kan baru saja selesai pandemi 2022 ya, setelah 2019 sampai 2022. Kemungkinannya akan seperti apa Bu sebenarnya? Sebetulnya so far sampai sekarang tidak dibuktikan bahwa hantavirus itu menular dari manusia ke manusia atau human to human transmission itu tidak ditemukan. Walaupun ada beberapa catatan ya, kalau di Amerika itu namanya Sinombre itu, dan kemudian di Argentina namanya Andes. Nah, yang ditemukan kemarin tuh katanya sejenis Andes. Andes itu diklaim sebagai virus hanta yang dia
bisa menular dari manusia ke manusia tapi terbatas. Nah, terminologi terbatas ini sebetulnya tidak scientifically. Kalau menular antar manusia ya menular antar manusia aja, tidak bisa dibatasi. Kalau sebelumnya bukan manusia, antar manusia itu sebenarnya dari apa? Tikus katanya. Dari tikus ke manusia. Jadi kalau yang berbahaya adalah kalau ada penularan dari manusia ke manusia. Ya. Kalau dari tikus ke manusia, variabelnya cuma tikus. Manusianya, tikusnya bisa dihilangin, manusianya ditolong. Tapi kalau manusia ke manusia, wah itu variabelnya seperti COVID kemarin. Nah, ada lagi virus yang dari Cina namanya Hantan virus. Ada Seoul virus dan ada virus hantavirus yang biasa dari Asia. Kalau yang sekarang kita bicarakan soal hantavirus ini, kalau dari sisi penularan, itu kalau dibandingkan dengan COVID-19, gimana Bu membedakannya? Sebetulnya kalau yang Andes itu walaupun dia dinyatakan menular dari manusia ke manusia, tapi terbatas. Menurut saya tidak menular dari manusia ke manusia. Itu yang menjadi berita itu yang Andes, yang strain Andes. Jangan Anda bandingkan dengan COVID itu juga tidak real sebetulnya. Apakah menularnya seperti itu? Oke, Ibu pernah cerita soal COVID ini sebenarnya tidak real. Apakah penularannya seperti yang kita digambarkan ya? Tidak seperti yang diberitakan. Jadi virus disinformasi itu lebih ganas daripada virusnya sendiri. Jadi isu-isu yang mereka lontarkan itu justru yang membuat sakit banyak orang di dunia ini. Ya, sebelum sampai ke situ Bu. Jadi kalau tadi penularannya dari tikus ya, misalnya dari tikus ke manusia bisa ya, kemungkinan ya. Tapi kalau dari manusia ke manusia masih belum ya. Nah, kalau itu seolah-olah atau mungkin dikabarkan itu sudah menular dari manusia ke manusia sebelum ada riset secara saintifik, ini apakah bisa dikatakan nanti kalau terjadi wabah segala macam? Kalau sekarang ada yang menular dari manusia ke manusia, sangat mungkin virus itu mungkin sudah dimutasikan di laboratorium. Dimutasikan itu maksudnya gimana? Artinya itu senjata biologi. Jadi bukan virus alami begitu ya? Bukan virus alami. Berarti itu bioterorisme. Jadi kalau menular dari manusia ke manusia, sekarang beritanya saja yang digiring seolah-olah akan menular dari manusia ke manusia. Kalau waktu itu COVID kan dari manusia ke manusia dan walaupun tidak melalui udara tapi lewat cairan begitu. COVID. Ya waktu COVID ya, kita bandingkan lewat udara atau katanya lewat udara, lewat berpandang mata, lewat itu bohong semua. Ya waktu itu kan kemudian yang diyakini itu menular lewat cairan kan kemudian. Artinya yang lewat udara tidak, pandangan mata tidak, tapi lewat cairan, katakanlah begitu ya. Nah, kalau virus Andes atau hantavirus ini belum dibuktikan penularan antar manusia atau lewat apa, seperti apa tuh? Dari tikus ke manusia tuh melalui liurnya tikus, melalui urinnya tikus, melalui fesesnya tikus yang mengering kemudian terbawa angin dan sebagainya. Ya, kalau ini kan Ibu mengkhawatirkan ya bahwa penyebaran berita mengenai suatu virus itu bisa jadi lebih berbahaya dari virus itu sendiri ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu seharusnya katakanlah pemerintah atau otoritas di suatu negara itu sebaiknya bagaimana bersikap terhadap situasi ini ya? Ketika berita begitu menyebar, mungkin saja virusnya belum sampai ke negara itu ya, tetapi karena kekhawatiran itu kemudian meluas, sebaiknya seperti apa Bu? Tergantung negara itu berani berdaulat apa tidak. Kalau negara itu berani berdaulat ya kayak saya pada waktu flu burung kita lawan. Tapi kalau negara nurut saja, terutama kan masih menterinya nih. Kalau menterinya nurut saja dengan apa perintahnya global, apa perintahnya dari luar, iya rakyatlah yang jadi korban. Maksudnya perintahnya dari luar itu dari mana Bu? Maksudnya? Dari WHO kan. Oke, kalau katakanlah ya, ini mungkin belum ada kabar masuk ke Indonesia misalnya ya. Tetapi untuk preventif sebaiknya
perlu dilakukan penjelasan, sosialisasi atau seperti Menurut apa? saya yang paling penting edukasi pada rakyat. Iya. Bahwa hantavirus itu tidak menakutkan. Mhm. Hantavirus itu tidak akan seperti COVID, Mhm. tidak akan di lockdown, tidak akan segala macam itu. Ya. Tapi yang penting bahwa masyarakat harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Dan kemudian bersihkanlah rumah Anda masing-masing dari tikus. Jadi lebih baik bicara tentang bagaimana menata kebersihan, Iya. sanitasi dan sebagainya dibandingkan ya kadang-kadang nanti divaksin. Kita tidak butuh vaksin untuk hantavirus disease. tidak butuh vaksin Enggak. untuk hantavirus ya. Kalau dari sisi bahayanya yang Bu Siti Fadilah bisa bahayanya virus itu kalau yang hantavirus. strain Amerika atau Sinombre itu bisa sampai 30-45% case fatality rate-nya. Kematiannya Maksudnya ya. angka kematiannya. Kalau Andes juga seperti itu. Tetapi kalau yang di Asia biasanya menyerang ginjal dan itu tidak terlalu tinggi, cuma 1-2% kalau nggak salah. Tidak setinggi yang menyerang paru. Kan ada juga yang menyebutkan norovirus misalnya. Kalau norovirus itu tidak terlalu populer ya, tapi itu serangannya pada gastrointestinal sehingga mencret dan diare atau ya. sama mual-mual dan sebagainya. Penularan juga nggak ini? Penularannya juga kalau seperti itu masih bisa diatasin, kecuali kalau kolera ya. Kalau kolera memang sangat menakutkan, tapi kalau gastrointestinal yang lain sih masih. Kalau di negara seperti Indonesia ya, itu penularan itu sebenarnya lebih karena virus baru atau varian virus baru atau karena kondisi sistem kesehatan atau sanitasi dan kebersihan sebagainya. Seperti apa Bu kalau Indonesia? Ibu sebagai Menteri Kesehatan dulu penularan ya, paham. apa? Ya berbagai misalnya virus, berbagai katakanlah virus hantavirus kalau influenza kan, kalau influenza yang seperti biasa kan nggak masalah. Kalau hantavirus yang kita bicara misalnya hantavirus ini kalau negara seperti Indonesia mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Indonesia ya. Tetapi sebagai preventif, apakah nanti kalau misalnya ada virus itu lebih penting menyiapkan sanitasinya, kesehatan, sistem. Satu, kita itu mempunyai medical intelligence. Oke, medical intelligence ya. Sama di BAIS kalau nggak salah. Nah, medical intelligence inilah yang harus bekerja keras. Kalau ada isu itu, medical intelligence yang harus menelusuri virus itu seperti apa, apakah betul menular dari manusia ke manusia atau penularannya dari mana akan kemana. Nah, itu medical intelligence yang menentukan. Dan medical intelligence itu kami sangat mengharap bekerja dengan sangat objektif dan penuh dengan integritas. Jangan mengharapkan keterangan dari WHO, jangan seperti itu. Kenapa, Jadi kita harus siap. Karena kita jangan merasa ya bahwa orang asing itu akan menolong kita. Mana ada orang asing yang menolong kita? Emangnya nenek kita kan, bukan. Nah itu yang salah, selalu kita mendapat bantuan, itu enggak, bantuan itu mesti selalu ada. Makan siang tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Nah itu yang mesti ini tolong Menteri Kesehatan atau pemerintah itu menilai keadaan atau kegawatan kesehatan berdasarkan fakta dan data yang ada di Indonesia. Bukan menjalankan program dari luar. Secara sistematis seperti apa harusnya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi situasi yang mungkin akan terjadi seperti itu? Jadi munculnya isu hantavirus ini sebetulnya perlu kita waspadai dari segi politik kesehatan ya. Satu, munculnya isu ini dibarengin dengan adanya penelitian vaksin di Amerika yang dilakukan oleh militer Amerika dan perusahaan-perusahaan vaksin besar. Nah itu katanya sedang meneliti 13 macam vaksin hantavirus. Satu itu. Kedua, pada bulan-bulan Mei ini, minggu ketiga atau minggu keempat, akan diresmikan atau diketok aturan internasional yang namanya International Health Regulation IHR, Amendment. ya?
IHR amandemen. IHR amandemen ini berisi sebetulnya adalah kontrol populasi yang dilakukan oleh WHO melalui konteks epidemik maupun pandemik. Jadi IHR itu nanti kalau diketok dan disetujui di seluruh dunia, saat ini banyak negara tidak setuju. Tapi Indonesia termasuk yang setuju. Nanti akan ada IHR nasional. Jadi ada IHR Indonesia, IHR Filipina, IHR Indonesia ini harus melapor sepenuhnya ke IHR WHO. Yang tidak setuju atau setuju, apa argumentasinya, Bu? Katakanlah kalau IHR ini itu mengganggu kedaulatan kesehatan kita. Karena semua kebijakan kesehatan nanti harus ditentukan oleh WHO. Kemudian pertanyaan, kalau Indonesia termasuk yang setuju? Setuju. Malah apa jadi sponsor. Maka saya kepengen curhat atau protes pada DPR Komisi 1. Ini gimana? Ini kan kebijakan internasional. Ya. Kenapa kok setuju saja? Ya, mesti ada aturan. Kan ada saya yang sudah berpengalaman dengan melawan aturan-aturan internasional di bidang kesehatan. Nah, apakah perlu aturan-aturan internasional itu kita telan 100%? Apakah kita telan 50%? Apakah kita harus tidak menelan sepeser pun? Nah itu suatu pertimbangan yang harus betul-betul matang. Mungkin kita mundur sedikit ke belakang, Bu ya. Mengapa Bu Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan dan penasihat Presiden selama 5 tahun dalam urusan kesehatan itu punya sikap yang begitu keras terhadap kemungkinan kalau kita harus katakanlah tunduk pada IHR gitu ya. Apa Bu latar belakangnya Pak ya? Mungkin Ibu bisa sampaikan ketika saya Ibu waktu jadi itu menteri melihat kecurangan WHO. Kecurangan dengan mata kepala sendiri dan kemudian saya melawannya. Gimana tuh Mas? Bisa diceritakan? Ceritanya panjang. Dipersingkat. nanti tidak cukup loh 1 jam di sini. Paling tidak supaya publik memahami mengapa Bu Siti Fadilah Supari dalam urusan IHR International Health Regulation ya. Ini saya mempelajari isinya. Saya mempelajari pasal-pasalnya dan pasal-pasal itu semua terbungkus di dalam lumpuhnya kedaulatan kita, lumpuhnya kedaulatan pemerintah untuk melindungi kesehatan rakyatnya, karena harus semuanya mengikuti kebijakan dari WHO. Oke. Nah, sebaiknya seperti apa ya? Misalnya sebaiknya kita tidak harus menurut semua yang diperintahkan oleh mereka. Kita harus mengenali betul-betul masalah yang ada di negara kita dan penyelesaiannya yang sesuai dengan undang-undang kita, yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Kita adalah negara yang berdaulat. Misalkan disuruh lockdown, se-Indonesia lockdown semua, padahal yang ada COVID cuma di Jakarta sama di mana misalkan. Nah ini yang saya itu sangat khawatir. Sangat khawatir kalau kita nurut saja, ya kita akan di dalam kendali mereka. Kalau boleh dicontohkan Bu, di antara negara-negara yang kemudian tidak langsung setuju tapi setidaknya berpikir kritis atau punya nilai tawar, boleh disebutkan beberapa negara. Ada tuh negara-negara kecil yang tidak ada kematian COVID juga ada. Karena negara-negara kecil itu juga tidak menjadi sasarannya mereka. Yang menjadi sasaran mereka kayak Indonesia, ya itu waktu itu harus Indonesia harus patuh. Maksudnya sasaran itu gimana Bu? Mereka kan ada maksudnya membuat pandemik itu, ada maksud dibalik membuat pandemik. Kalau saya mengatakan mereka membuat pandemik kemarin di COVID. Tadi itu. kita bicara tentang WHO, apakah mereka itu WHO bagian WHO diantaranya? Sebetulnya bukan WHO asli. WHO dikendalikan oleh non-state actors. Non-state actors itu adalah orang-orang kaya banget, kaya raya yang ada di dunia ini. Dia mengatur apa yang mereka mauin. Yang kemudian kemarin ada isu Epstein Files dan ternyata soal pandemi pun juga dibicarakan di Epstein File. Nah, kalau kita kembalikan ini, misalnya soal Epstein File dan kemudian ada apa namanya non-state actor tadi ya Bu ya.
Itu kalau kita bicara tadi soal hantavirus, apakah ada juga peluang atau kemungkinan itu ada kaitan dengan yang Ibu? Menurut saya masih di dalam lingkaran seperti itu. Tetapi untuk kemungkinan pandemik masih jauh. Oke. Mengapa, Kenapa? Karena infrastruktur pandemik yang ada di Amerika. Jadi pandemi COVID kemarin, infrastrukturnya itu ada di Amerika. Perangkat-perangkatnya untuk menciptakan pandemik, walaupun bukan negara Amerika, tetapi ada di negara Amerika. Perangkat-perangkatnya ada di. Boleh dijelaskan, Bu? Perangkat Misalkan itu gimana FDA, CDC, NIH, NIAID yang dipimpin oleh Anthony Fauci. Anthony Fauci yang kemudian diancam mau dipenjara, tapi kemudian diselamatkan oleh Biden pada waktu-waktu dia mau turun, 24 jam sebelum turun jadi presiden, dia menyelamatkan, dia memberikan presiden bisa menyelamatkan pasien abolisi atau apa gitu ya? Abolisi apa namanya itu terhadap Profesor Anthony Fauci. Nah, Profesor Anthony Fauci inilah bersahabat dengan Bill Gates, yang menciptakan, yang terlibat dalam penciptaan pandemik kemarin. Oke. Kita maju lagi ke soal ini, Bu. Kalau ini dalam kerangka itu ya yang Bu Siti Fadila sampaikan, dan termasuk dulu kita bicara flu burung misalnya ya. Kalau boleh cerita sedikit soal flu burung dan kemudian urusannya ini kaitannya dengan soal vaksin, soal industri farmasi. Nah begini, tidak usah flu burung ya, kita hantar dulu. Ya. Jadi pada tahun 2022 sudah ditemukan paten vaksin antivirus. Antivirus. Nah ini lucu banget, karena pada tahun 2020 vaksin COVID mRNA di-launching oleh Bill Gates, di-launching oleh Moderna sama Pfizer, dan waktu itu laris banget ke seluruh dunia sampai tahun 2021. Nampaknya mereka merencanakan the next pandemic, the next vaksin seperti vaksin COVID adalah vaksin antivirus. Dan kemudian pada tahun 2024 ada pelatihan atau simulasi pandemik. Tahun 2025 ada simulasi lagi. Nah, tapi pada tahun 2025 Trump naik menjadi presiden. Nah, ketika Trump naik jadi presiden, terjadilah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Dia keluar dari WHO. Dia berantakin itu semua perangkat-perangkat pandemik itu. Dia marah banget. Kenapa Amerika menjadi korban pandemi COVID juga? Dia marah banget. Kenapa WHO berpihak pada Cina pada waktu pandemik? Pakai kata juga itu artinya dalam tanda kutip mungkin diharapkan Amerika jangan ikut jadi korban. Uang yang paling besar kan Amerika yang ada kita ingat di New York dia waktu merasa itu kan luar biasa di ya. WHO. Nah makanya dia keluar dari WHO dan disitulah kemudian USA juga ditarik. Kemudian itu padahal uang-uang itulah tadinya yang menopang penyebaran isu-isu yang disinformatif ke seluruh dunia. Yang tadi Bu Siti Fadila sampaikan itu tahun 2024 ada simulasi pandemi, 2025 Trump naik, dan itu gimana apa yang dirancang? Setiap ada pandemik itu selalu mereka mempunyai simulasi. Seperti pada waktu 2019 ada namanya contagious lupa. Itu suatu latihan pandemik yang diadakan oleh WHO, WEF, kemudian menteri-menteri, kemudian pedagang-pedagang vaksin, pedagang-pedagang Big Pharma. Nah itu mereka mengadakan satu pelatihan, mengundang dari seluruh negara. Perusahaan farmasi ini ya. Nanti akan ada virus yang kayak gini loh. Waktu itu contohnya coronavirus. Nah itu pada tahun 2019 yang kemudian muncul COVID itu ya. Kemudian pada tahun 2020 muncul COVID ya. Nah ini sudah ada 3 latihan sampai 2026, tapi munculnya pandemik nanti yang muncul tidak seperti pandemik COVID. Kemungkinan ini analisa saya.
Nanti munculnya seperti epidemik yang sporadis. Tetapi IHR sudah ada di tiap negara. Jadi ini bayangan saya. Nanti misalkan terjadi hantavirus KLB atau outbreak atau public health emergency international concern ada di Jawa Barat misalkan. Maka IHR itu memerintahkan pada pemerintah kita untuk vaksinasi dari Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi kalau disitulah trik-triknya mereka nanti akan seperti itu. Apakah itu nanti benar apa tidak? Itu analisisnya, analisanya saya. Ya. Kalau dibandingkan katakanlah waktu pandemi itu kan global ya, jadi virusnya menyebar ke seluruh dunia. Kalau yang Ibu analisis tadi, kalaupun nanti terjadi mungkin bukan pandemik, tapi endemik di masing-masing epidemik ya. Yang sporadis. Tetapi kalaupun epidemiknya di satu wilayah, tapi vaksinasinya di seluruh negara gitu ya. Yang menentukan nanti IHR yang ada di Indonesia. Nah inilah yang pemerintah harus siap dari sekarang. Kalau ada IHR itu terpaksa diketok misalkan. Nah itu pemerintah harus seperti apa? Itu jangan enggak itu di Jawa Barat saja misalkan. Nanti alasannya orang Jawa Barat kan bisa sampai ke Aceh, orang Jawa Barat bisa sampai ke Jember itu. Nah, orang Jawa Barat bisa sampai ke Papua. Sebelum IHR ini kemudian sekarang posisinya IHR ini amandemen IHR ini belum diratifikasi kan Bu? Belum ya? diratifikasi akhir bulan Mei ini. Makanya kenapa kok hantavirus kok muncul pada bulan-bulan kayak gini? Nah ini salah satunya adalah untuk meloloskan IHR itu. Katakanlah ini kan tadi hubungannya sama WHO. Kalau begitu apakah bisa dikatakan WHO ini sebenarnya tidak benar-benar netral ya? Menurut saya tidak. Walaupun bungkusnya harus netral. Oke. Kalau kayak PBB emangnya netral. PBB juga enggak netral. Makanya si Trump enggak suka dengan PBB maupun dengan WHO. Kalau demikian halnya, bagaimana kalau kebijakan WHO yang diikuti oleh berbagai negara itu tidak sesuai dengan kebutuhan nasional kita misalnya? Tidak ada aturan internasional apapun yang bisa mengalahkan kepentingan nasional. Itu seharusnya ada. Itu ada undang-undangnya di undang-undang kebijakan luar negeri kalau nggak salah. Di Deparlu ada itu undang-undang itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan posisi tawar kita Bu? Ibu sebagai mantan Menteri Kesehatan pasti paham sekali itu situasi dan posisi tawar Indonesia seperti apa? Tergantung dari menterinya ya. Kalau menterinya tunduk dengan asing ya pasti akan tunduk. Tapi kalau menterinya ya kebetulan kalau saya hati-hati banget mana yang saya bisa saya terima, mana yang saya tidak bisa terima. Kalau itu memang itu membahayakan rakyat saya, ya harus didiskusikan, dilawan dan bagaimana caranya gitu. Kalau melihat apa yang tadi dijadikan analisa oleh Bu Siti Fadila Supari mengenai kemungkinan epidemik gitu ya, tetapi kemudian vaksinasi harus dilakukan di seluruh negeri, ini berarti berkaitan antara kemungkinan epidemik atau virus baru atau apapun namanya dengan industri farmasi ya Bu ya. Nah dalam praktek yang pernah Ibu alami katakanlah waktu Ibu jadi menteri, itu apakah demikian juga atau gimana Bu? Oh belum waktu itu gitu ya. Waktu itu kejahatan itu masih sederhana, sederhana. Ibu menyebut kejahatan ya? Iya, kejahatan itu masih saya bisa baca gitu. Saya bisa baca dan saya punya kekuasaan, jadi saya bisa melawannya atau memprotesnya. Tapi sekarang sangat halus. Kadang-kadang presiden kita pun presiden sih tidak wajib sangat tahu ya karena presiden urusannya banyak. Tapi menterinya harus tahu. Harus tahu politik atau geopolitik kesehatan dengan seksama. Katakanlah waktu Ibu jadi menteri, waktu flu burung yang Ibu sebut sebagai dalam tanda kutip kejahatan masih sederhana, itu sesederhana apa sih Bu sebenarnya? Ya saya melihat kejahatan WHO. Begini, WHO mewajibkan mengirimkan virus
dari pasien saya yang meninggal. Jadi dari rakyat kita yang meninggal karena flu burung, ya. Virusnya harus diambil dan dikirimkan ke WHO. Di WHO sana ada namanya GISN. Dan GISN itu ternyata jurisprudensinya adalah di bawah Amerika. Ya. Dan ketika itu saya melihat virus saya kirim dengan sukarela, katanya untuk penelitian. Tapi ternyata sebagian dibikin vaksin dan vaksin ini dijual ke kita kembali dengan harga yang mahal dan kita seperti pembeli biasa. Kita tidak berhak sama sekali mengaturnya. Kita tidak bisa. Padahal hasil virusnya dari kita. Ya. Jadi bahan bakunya dari kita, tapi kita tidak mempunyai hak apa-apa. Jadi saya protes dan waktu saya protes saya membuat suatu membuat gambaran seperti ini. Saya punya pohon pisang di halaman rumah saya. Pohon pisang saya berbuah dan kemudian matang. Tapi kemudian saya mau jual ini, sayang kalau saya jual sebagai pisang yang matang saja. Kemudian saya antar ke tetangga saya, digoreng yuk. Kamu punya kompor, kamu punya minyak, kamu punya tepung, saya punya pisang. Nah ketika pisang itu menjadi pisang goreng, kira-kira kita mempunyai hak enggak? Kalau pisang goreng itu dijual 10.000, kira-kira kita punya hak enggak? Bahan bakunya kan dari saya, yang masak mereka, masak jadi milik mereka. Jadi saya merasa ditipu bahwa mereka menyatakan bahwa virus yang Anda kirim ke WHO itu sudah bukan milik Anda lagi, karena sudah direkayasa genetika atau di genetic reverse. Waduh, saya bilang ya tolol banget kalau gitu saya virus yang wild virus kemudian dibersihin udah menjadi milik mereka dan itu mau saya ini udah jadi milik saya katanya. Itulah yang saya tuntut. Itu nggak adil. Kalau gitu saya nggak ngirim ke Anda saja. Dan itu dilakukan. Nah saya lakukan. Wah ketika saya melanggar itu aturan dunia harus dikirim ke sana kan. Saya melanggar saya nggak mau ngirim. Apa yang disampaikan Ibu ke WHO? Saya menolak untuk mengirim. Mulai detik ini saya tidak mau mengirim ke Anda. Karena saya curiga virus saya Anda pakai membuat vaksin. Nah gitu. Kalau alasannya demi kesehatan dunia dan sebagainya, waktu itu ada alasan itu nggak dari WHO? Nah kan dijual ke kita. Faktanya dijual. Faktanya dijual. Dan saya jadi curiga kalau dia bisa membuat vaksin, pasti dia juga bisa membuat senjata biologi. Itu semua yang membuat vaksin pasti bisa membuat virus itu semakin ganas. Nah ini membahayakan dunia. Maka saya keep. Dan saya keep itu menggegerkan dunia. Dunia semua kaget, semua ketakutan karena virus kita terkenal yang paling ganas dan kasusnya paling banyak. Flu burung waktu itu ya. Tapi saya nggak mau kita menjadi korban. Nah itu seharusnya Menteri Kesehatan mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Apakah ini membahayakan rakyat saya apa tidak? Kalau membahayakan apa yang harus saya kerjakan? Nah itu. Kalau katakanlah kan kalau polanya benar seperti yang Ibu sampaikan itu, maka hal yang mungkin sama walaupun Ibu sampaikan tadi yang sekarang tidak lagi sederhana. Berbeda Setelah saya bisa melawan seperti itu, mereka mengganti aturan-aturan yang sudah ada di WHO yang dulunya kita reformasi itu. Mereka ganti. Kemudian muncullah COVID. COVID itu kalau menurut definisi dari WHO itu bukan pandemi. Kalau pandemi itu harus ditemukan virus yang berasal dari hewan menular kepada manusia dan ditemukan virus tersebut juga menular dari manusia ke manusia. Nah dengan dua faktor ini maka akan bisa terjadi pandemik. Sampai detik ini virus itu berasal dari mana? Masih merupakan perdebatan antara Amerika dan Cina. Artinya tidak
atau belum ditemukan. Kalau belum diketemukan, kemungkinannya ditemukannya adalah di laboratorium. Kalau di laboratorium berarti bukan pandemik yang alami, berarti bioterorisme gitu loh. Ini yang pandemi COVID ya Bu ya? Jadi yang COVID. Ya. Dan yang anehnya COVID itu sebetulnya bukan nomenklatur dari sebuah virus yang biasa. Virus itu punya tata cara untuk memberi nama. Nomenklatur itu memberi nama virus. Mestinya SARS-CoV-2 Wuhan strain. Tapi dia namain COVID. Dan kemudian dikebiahu ya COVID dunia sama semua. Ya. Padahal di setiap negara pasti punya strain yang berbeda. Dan strain-strain itu menentukan sifat-sifat penularannya dan sifat-sifat virulensinya. Bagaimana dia keganasannya. Artinya secara saintifik mestinya seperti itu nomenklaturnya ya. Tapi waktu COVID, itu namanya COVID-19 seolah-olah global semua sama aturan. Ya. Dan itu ditetapkannya oleh WHO ya Bu ya. Dan dia memang sebetulnya dia bukan pandemik tapi public health emergency international concern atau KLB. Oke, bedanya apa Bu? Beda dong. Kalau pandemik itu sudah menular dari manusia ke manusia, sudah melewat benua, nah itu sudah pandemik ke dunia. Tapi kalau KLB itu bisa terjadi di satu daerah yang kecil dan tidak menyebar dan ke tidak tempat menyebar lain. ke benua lain. Dan penanganannya pasti berbeda. Ya, gitu penanganannya harus berbeda. Tidak sampai melumpuhkan ekonomi sedunia, tidak sampai merubah peradaban dunia. COVID ini berhasil merubah peradaban dunia. Bentar. Ayo. Kalau mengubah peradaban dunia berarti ini mempengaruhi geopolitik juga Bu. Oh, sangat. Alat yang paling gampang untuk merubah geopolitik selain perang itu adalah pandemi. Sepanjang yang Ibu ketahui dan pengalaman Ibu sebagai Menteri Kesehatan terutama waktu itu Ibu kan mengalami flu burung, punya kebijakan melawan WHO dan kemudian ketika COVID, dalam bentuk seperti apa sih pengaruh geopolitik dari apa yang disebut pandemi itu? Banyak banget. Waduh, dari mana ya? Nanti itu aku pelan-pelan aja, tidak harus semua Bu. Tapi supaya jadi gini, kayak publik punya contohnya pemahaman. COVID ya, contohnya COVID. COVID itu sebelum meledak pada tahun 2020, di 2015 itu sudah dibicarakan di Davos, di WEF, World Economic Forum. World Economic Forum ini ya, perkumpulan dari tokoh-tokoh dunia semua, dan di situ ada presiden, ada menteri-menteri, dan disitulah ditetuskan nanti akan ada pandemi yang sangat dahsyat. Nah sekarang apa yang bisa kita dagangkan, apa yang bisa nopang ekonomi? Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang bisa kita dagangkan. Salah satunya ya pura-pura bisa lakukan vaksin. Ayo pada investasi untuk vaksin, ayolah gitu loh. Artinya itu adalah kendali pertama kan di situ. Nah dan sekarang WEF itu sekarang fungsinya yang itu agak melemah. Turun, ya. Karena pimpinan dari WEF World Economic Forum itu tersangkut dengan Epstein file, dipanggil pengadilan karena dia 27 kali ketemu dengan Epstein. Dia kemudian makan siang di New York dengan Epstein. Nah itu kemudian sekarang dia turun, diganti. Nah itu salah satu kenapa pandemik masih butuh waktu. Tapi non-state actor kan sudah punya plan A, plan B, plan C lah. Plan B-nya nampaknya adalah yang epidemik sporadis tadi. Yang Ibu kalau melihat pembicaraan kita dari ya silakan Ibu. Kalau merujuk pada pembicaraan kita di awal tadi, hantavirus itu apakah masuk dalam bagian apa yang Ibu sebut sebagai plan itu? Iya, menurut saya termasuk. Setiap yang diisukan
diisukan dan kemudian ada gerakan, ada yang membuat vaksin. Nah itu pasti di dalam satu program internasional. Kalau normalnya, katakanlah kita bicara polos normalnya, mestinya ketika ada katakanlah ada virus baru atau virus yang menyebar. Ya, dari tikus itu ada virus, ada bakteri. Oke. Bakterinya namanya Leptospira. Jadi kalau Jakarta itu banjir pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan, kasus leptospirosis banyak sekali. Leptospirosis ya. Nah, tapi it's okay sih, angka kematiannya nggak terlalu tinggi. Jadi kencing tikus kan bercampur dengan air. Nah, itu menguntak ke orang-orang yang kebanjiran. Leptospirosis Nah, itu ya. itu ada leptospirosis. Nah, itu kan bukan isu, bukan ya diatasin aja seperti biasa. Apa diatasin secara medis it's okay. Yang sekarang permasalahannya itu kan bagaimana cara mengatasi secara medis, bagaimana terus ke arah politik, sosial, ekonomi semua. Jadi bagaimana cara mengatasi, siapin vaksinnya, itu seolah-olah disiapkan duluan baru muncul. Diatur oleh IHR sama WHO Pandemic Treaty yang sekarang udah disiapkan. Nah itu yang akan menjadi kendala negara gitu. Kalau Ibu tadi sampaikan, Ibu membaca item-item di IHR amandemen ya Bu ya. Ada 1-2 hal yang mungkin Ibu bisa sharing ke kita. Apa yang sebenarnya perlu dicermati? Satu, definisi pandemik cukup dengan KLB. Wah itu berat. Itu berat. Jadi cukup dengan KLB sudah bisa disebut pandemik gitu ya. Kedua, yang menentukan harus diapakan, butuh apa dan apanya dari mana itu mereka. Oke. Kalau yang semua pertama, data harus dikirimkan pada mereka. Lah terus kita jadi apa? Kita itu negara mana gitu? Pertanyaan saya, kedaulatan kita ada di mana? Misalkan harus pakai masker yang bikinan ini dari sana. Harus pakai PCR padahal PCR kita tidak perlu. Harus vaksin dari Sabang sampai Merauke padahal kita tidak perlu. Nah itu yang kita prihatinkan. Kalau yang di titik sekarang ini ya, tadi kita bicara tentang hantavirus yang sekarang Ibu sampaikan bahwa belum ada bukti konkret saintifik bahwa itu menular dari manusia ke manusia, dan Ibu menyatakan bahwa itu belum memenuhi syarat untuk jadi pandemi ya. Artinya hal-hal apa yang perlu diantisipasi sebelum kemudian suatu saat terjadi? Salah satunya tidak bisa diantisipasi. Nggak bisa diantisipasi ya. Karena keganasan virus atau menjadikan virus itu menular dari manusia ke manusia itu satu melalui mutasi alam yang membutuhkan waktu bisa 50 tahun, bisa 100 tahun atau bisa puluhan tahun. Tetapi bisa juga sekarang dikerjakan di laboratorium. Artinya di-create gitu Bu? Namanya Gain of Function Research, GOF Research. Jadi virusnya di challenge untuk pinter menular ke manusia, di challenge lagi untuk supaya pinter menulari dari manusia ke manusia. Itu risetnya memang ada terus. Kalau konteks jadi tidak bisa diantisipasi atau karena kalau itu alamiah butuh waktu sampai 50 tahun ya untuk mutasinya ya. Nah, sebagai negara Indonesia ya, kita punya presiden, punya menteri kesehatan, punya Ibu Siti Fadila Supari ya. Dalam konteks ini apa yang mestinya dilakukan selain tadi soal IHR kita mesti kritis. Satu, kita harus berdaulat. Oke, dalam bentuk berdaulat seperti apa? Dalam bidang kesehatan. Berdaulat kesehatan ya. Kemudian medical intelligence digiatkan. Medical intelligence kalau digiatkan sebetulnya sangat dan dia independen dari Menkes, independen dari mana-mana. Dia hanya melapor pada presiden misalkan. Jadi dia betul-betul yang objektif, betul-betul yang bisa dipercaya. Jadi semua keputusan berasal dari sini. Bukan dari IHR atau bukan dari WHO. Itu. Kalau medical intelligence kita sepanjang Ibu waktu itu jadi menteri itu efektif juga Bu? Oh dulu belum ada. Oh belum ada dulu. Belum ya? ada. Adanya ketika kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ketika itu dan saya minta pada Pak Panglima kita mesti punya medical intelligence. Karena saya waktu itu kehilangan virus penting sekali yang ada di Eijkman. Karena BRIN
kebijakan BRIN untuk memindahkan Eijkman kemana sehingga virus penting sangat virus flu burung yang sangat penting di sana hilang. Dan saya menangis waktu itu karena restrukturisasi itu ya dari Eijkman, kemudian yang lain digabung dari BRIN ya. Saya protes pada Pak Panglima waktu itu, Pak Andika, Pak tolong Pak bikinlah medical intelligence. Dan saya kira sekarang sudah ada medical intelligence di BIN. Saya sudah pernah meninjau ke sana dan satunya lagi di BAIS. Artinya kalau medical intelligence itu bekerja dengan baik dan presiden mendapatkan laporan yang objektif, independen, mungkin akan bermanfaat buat pengambilan keputusan di tingkat negara ya Bu. Ya? Nah sekarang situasinya bagaimana untuk masyarakat Bu? Tadi kita bicara untuk keputusan di masyarakat sekarang udah pinter dengan medsos yang sangat terbuka, dengan keteransparan di seluruh dunia. Mereka bisa mendapatkan berita dari mana-mana pun juga. Dan saya sekarang melihat masyarakat sudah cukup kritis dan mereka tidak gampang untuk dibohongi lagi. Katakanlah soal hantavirus yang mungkin sebagian kalau belum mendengarkan penjelasan dari Bu Siti Fadilah mungkin masih gamang ya. Ini gimana ya, apa terjadi pandemi lagi dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam konteks membersihkan rumah hantavirus? dari tikus. Jadi tetap saja soal kebersihan karena itu sampai saat ini itu. Dan tikus menyiapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu way of life dan way of life yang bersih dan sehat. Kalau dari sisi tadi yang Ibu sampaikan bahwa penyebaran informasi yang begitu cepat yang belum tentu benar itu juga berbahaya. Gimana mengatasi itu menurut Ibu? Selama ini ada dana yang mengucur pada media-media. Terus terang saja, media manapun itu kalau memberitakan mereka diorkestrasikan untuk mengabarkan ini dengan tipe ini udah semua sudah dibikinkan. Tuh kemudian dengan uang, nah itu nggak bisa dicegah itu. Kecuali dan ada demokratisasi lagi, ada demokrasi lagi, kemudian ada kebebasan pers lagi. Waduh, nah itu agak sulit. Yang penting masyarakat jangan sembarangan tetap percaya. Harus kritis ya, tetap harus kritis melihat informasi mesti dicek dan seterusnya. Makanya informasi dari saya, education yang lempeng, yang benar itu harus terus ada. Kalau Ibu sebagai mantan Menteri Kesehatan dan sampai sekarang masih aktif bahkan mengajar juga di universitas. Kalau boleh diceritakan ada nggak virus-virus yang ada di Indonesia yang punya potensi bahaya sebenarnya yang sekarang ini? Biasanya potensi bahaya itu yang menentukan ini potensi bahaya atau tidak WHO. Kenapa begitu Bu? Ya memang begitu. Kalau kita sih nggak ada yang harus berbahaya. Demam berdarah pun angka kematiannya juga cuma 1%, hanya sampai 2%. Artinya WHO itu berdasarkan laporan kejadian atau dari laboratorium sebenarnya? Kalaupun ya mereka punya laporan-laporan dari seluruh negara, kemudian ada laboratoriumnya. Ya bagaimana dia menentukan dan kemudian mengadakan press conference bahwa ini ada potensi, misalkan Ebola di Afrika, misalkan selalu ada hantavirus itu juga diumumkan oleh WHO. Terakhir Bu, untuk negara dalam hal ini pemerintah dalam mensikapi situasi ini, mumpung belum katakanlah hantavirus masih jauh di sana ya nah langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Yang tadi Bu katakan sudah berdaulat, cuma satu berdaulat, jangan nurut saja dengan apa yang disuruh atau apa yang distatementkan di luar sana. Nah itu saja. Dan kenalilah apa yang dimauin oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat kita, dan apa yang program dari mereka. Nah itu. Dua hal banyak itu program-program global yang kita talent saja, yang belum tentu cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat kita. Nah sekarang langkah-langkah Ibu Siti Fadilah sendiri. Saya kan ibu rumah tangga sekarang, nenek-nenek. Tapi dengan pengalaman yang begitu luas dan suara Ibu juga didengar oleh masyarakat kita. Apa yang Ibu selain menyuarakan seperti ini?
waktu ya ada hal yang kalau penting saya lakukan edukasi, saya punya akun di TikTok, punya akun di Instagram, punya akun di YouTube. Dan itu adalah media saya kalau saya pengen bicara dengan rakyat. Kalau ada yang penting banget. Dan walaupun sekarang saya sedang cooling down karena permasalahan negara kita banyak banget. Iya. Kalau saya ngomongin tentang permasalahan kesehatan, kasihan Pak Prabowo-nya. Dan so far sampai sekarang kesehatan belum tersentuh. Kalau itu oleh Pak penting Prabowo. buat rakyat, mengapa tidak disampaikan, Bu? Mungkin juga penting buat perhatian Presiden. Pak Prabowo sedang sibuk banget dan langkah-langkahnya kalau sebetulnya apa yang langkah-langkah di bidang kesehatan agak berbeda dengan langkah-langkahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kedaulatan, kedaulatan yang dia pentingkan. Dia sangat ini sekali kedaulatan. Tapi program-program di Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini menurut saya masih jauh dari kedaulatan kesehatan Indonesia. Justru itu bukannya harus menjadi perhatian Presiden ya, Bu ya? Iya. Tapi kan tidak gampang Ya. untuk bisa menyampaikan ini pada Presiden. Ya. Katakanlah Ibu punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Presiden apa yang Ibu maksud dengan kedaulatan kesehatan itu. Nah, nanti pada Pak Prabowo saya akan mengatakan, bukan pada Anda. Baik, terima kasih Bu Dr. Siti Fadilah Supari sudah berbagi dengan kita selaku mantan Menteri Kesehatan dan juga penasihat Presiden SBY bidang kesehatan. Tentu banyak hal yang bisa didapatkan edukasi kesehatan buat masyarakat kita. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.